Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Banjir yang mengenangi sejumlah negara bagian di Malaysia belum surut. 60.000 orang warga masih mengungsi di tempat penampungan sementara. Ini pun memicu kekhawatiran naiknya angka kasus COVID-19 di negara tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di Malaysia, kita sudah bergabung bersama rekan Nadia Mohsin dari Kuala Lumpur, Malaysia. Nadia, bagaimana penanganan pengungsi saat ini di tengah peningkatan kasus COVID di pengungsian? Baik Martin dan pemirsa, terima kasih. Pada saat ini proses evakuasi di lokasi-lokasi dan wilayah yang masih terdampak banjir sedang berlangsung, di mana jumlah atau bilangan mereka yang telah ditempatkan, diamankan di pengungsian juga ikut bertambah. Dan ini menjadikan kepadatan di pusat-pusat pengungsian. Sehingga saat ini ada 352 pengungsian yang untuk menempatkan warga yang terdampak banjir. Hal ini mencetuskan kekhawatiran akan terjadi lonjakan dalam kasus positif COVID-19 seperti yang telah dinyatakan tadi. Memang sudah dideteksi lebih 300 kasus COVID-19 pada saat ini. Dan sehingga semalam itu telah dideteksi di situ. Dan kemungkinan ini akan terus bertambah dikarenakan proses evakuasi masih sedang berlangsung. Dan tentu saja begitu bertambahnya bilangan pengungsi di pusat-pusat pengungsian, ini pasti akan mencetuskan kluster baru dan juga kekhawatiran akan penyakit bawaan air yang lain. Yang sehingga saat ini sejumlah lebih 180 kasus yang sudah dideteksi, Martin. Ya, Nadia, kemudian bagaimana dengan bantuan yang diterima pengungsi dan apakah seluruh warga terdampak sudah dievakuasi? Baik, kalau kita mau bahas soal bantuan, itu tergantung di setiap wilayah. Ada wilayah yang memang sudah mendapatkan bantuan, ada wilayah yang terletak agak jauh dari lokasi-lokasi ini yang tidak menjadi tumpuan, yang masih membutuhkan barangan atau kebutuhan pokok itu masih belum mendapatkan bantuan. Dan kalau kita mau bahas soal pengungsi, memang sudah lebih 60.000 yang dievakuasi ke pusat pengungsian. Tetapi korban banjir ini ada di antara mereka yang khawatir, yang tidak mau dibawa ke pengungsian. Karena yaitu dikarenakan dengan takutnya resiko tertular COVID-19. Dikarenakan situasi di situ memang sudah padat. Jadi pada saat ini belum semua secara total yang telah dievakuasi dari wilayah yang terdampak. Belum lagi dengan mereka yang masih lagi terlantar di lokasi-lokasi atau wilayah yang pada saat ini masih digenangi air, Martin. Baik, kita akan kembali kepada banjir. Nadia, jadi sebenarnya apa yang menjadi penyebab banjir besar di Malaysia di kali ini? Baik, sebetulnya apa yang terjadi itu adalah terjadi lekukan tropika sebelum banjir itu terjadi, dan ini menyebabkan jumlah hujan yang turun adalah di atas 370 mm pada saat itu, dan pada waktu yang sama kondisi monsun dan juga terjadinya kenaikan paras air laut dan sebagainya juga memicu kepada banjir yang terjadi. Nah, pada saat ini wilayah yang terdampak banjir itu adalah yang menjadi fokus adalah di Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi dua wilayah ini adalah wilayah perkotaan. Jadi secara ini ketidaksiagaan dari dua pemerintah tidak siaga untuk menangani banjir dengan skala atau magnitud sebesar ini. Begitu juga dengan warga kota yang belum terbiasa, belum beradaptasi dengan kondisi bencana. Berarti berbanding dengan rakan-rakan kita di wilayah Pantai Timur, mereka memang langganan banjir pada setiap penghujung tahun. Jadi itu berbeza dengan mereka atau warga yang berada di kawasan kota ini. Dan tidak ada koordinasi di antara ormas dan juga otoritas terkait dalam menangani banjir sejak hari pertama lagi. Bahkan agensi pengurusan bencana saja hanya memulaikan rapat darurat ini begitu memasuki hari keempat. Sementara pada saat itu warga sudah pun mulai dari hari pertama lagi sudah mulai berada di lokasi bagi menyelamatkan korban banjir. Walhal kita tahu warga ini secara edukasinya masih belum cukup untuk menangani, menyelamatkan, mengevakuasi korban banjir yang pada ujungnya mereka bahkan ada yang menjadi korban juga. Begitu, Martin. Baik, Nadia Mohsin dari Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih untuk informasi Anda.